Nice to see you. Yeah. All good? How was your journey? Very good. All good. I'm fit, I'm ready. Yes. Just tired because I played just 2 days ago. Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia. Dan di sini pun saya akan fokusnya mengenai updatean pemain-pemain timnas untuk Piala Asia. Oke, kita ketahui memang tadi malam ya sempat heboh dan saya pun sebenarnya malas sekali untuk membahas konten ini. Tetapi saya ingin berpendapat ya bahwa sebenarnya ini ya pemikiran seperti ini kita harus hapuskan, yakni diskriminasi antara pemain keturunan dan juga pemain lokal. Ya, kita ketahui teman-teman ya bahwa sosok Jordi Amat, kemudian Elkan Bagot, Sandy Walsh ya, kemudian ada beberapa pemain Ivar, Rafael itu memang belum bergabung. Dan menurut saya alasan mereka belum bergabung pun itu juga sangat rasional. Bukan berarti dia leha-leha ataupun dia liburan, kemudian dia hanya santai-santai saja, tidak latihan di klub. Tentu jawabannya salah besar. Mereka masih memiliki agenda bersama klub dan klub juga memiliki ya kewenangan untuk melepas pemainnya ya sesuai kondisi ketika memang dibutuhkan tim ya oke. Untuk pemain mungkin belum bisa dilepas, tetapi ketika memang sudah jeda ya tentu akan kembali ke timnas Indonesia. Bukan berarti para pemain ini tidak menghormati ya bagaimana pemanggilan di timnas Indonesia, tetapi itu adalah kontrak ya antara klub dan juga seorang pemain, dan juga bagaimana kewenangan klub untuk bisa ya mengatur si pemain untuk dilepas atau tidak. Tetapi yang jelas ini sudah ada tanda yang sangat bagus ya, karena mereka ini akan semuanya ya itu akan gabung ya paling lama itu 5 Januari, dan sosok seperti Justin dan juga Sandy Walsh dan juga Elkan itu paling lambat itu 1 Januari. Oke, ini kita melihat ya tadi malam itu sempat heboh mengenai sosok Jordi Amat. Kalau kita berbicara mengenai Jordi Amat, sudah tahu ceritanya bahwa Liga Malaysia memang sudah berhenti. Dan statement dari Coach Sintayong ya itu melanjutkan statement dari Coach Nova bahwa memang betul Jordi Amat itu izin untuk tidak mengikuti TC terlebih dahulu. Tetapi yang sangat disayangkan di sini adalah ada beberapa pengamat sepak bola yang mungkin saya tidak perlu menyebutkan namanya, kalian sudah tahu. Ada beberapa pengamat yang mengatakan bahwa Jordi Amat ya ini mengambil kesempatan untuk liburan di Spanyol, untuk berkumpul bersama keluarga. Padahal dibandingkan Sadil Ramdhani ya yang sama-sama dari Liga Malaysia itu dari awal itu bergabung bersama timnas Indonesia. Nah, menurut saya ini memang kalau digoreng terus, menurut saya akan ada kesenjangan antara pemain keturunan dan juga pemain lokal, seolah pemain keturunan ini ya dirajakan oleh Sintayong, dimanjakan oleh Sintayong. Tetapi ya ini menjadi penguat yang sangat bagus ketika Bapak Hamdan Hamedan langsung angkat bicara mengenai kondisi Jordi Amat di pertandingan terakhir ya saat JDT itu berhasil finish di peringkat 1 Liga Malaysia, menjuarai Piala Super Malaysia. Jordi Amat tidak pernah namanya diganti oleh pelatihnya. Dan selama di Liga Malaysia pun dia selalu menjadi tulang punggung tim. Sehingga ya presiden klub dari JDT pun ya mengatakan bahwa recovery bagi Jordi itu sangat penting, sehingga dirinya harus kembali ke Spanyol untuk recovery bahu. Dan Sintayong pun juga menguatkan ya di statementnya kemarin bahwa Jordi Amat izin untuk recovery cedera bahu yang ia tahan, karena selama 4 pertandingan bersama JDT ya dia selalu minum obat untuk bisa memulihkan bagaimana cedera bahunya. Artinya saat ini pun clear ya bahwa apa yang dikatakan bahwa Jordi Amat hanya berlibur sedangkan para pemain timnas, terkhusus para pemain lokal yang berada di Liga 1 itu semuanya sudah bergabung, sementara dia foya-foya dan juga liburan, tentu jawaban ini terpatahkan sudah. Karena kalau kita berbicara mengenai Jordi Amat ya, saya yakin ya sekelas Jordi Amat ini
pemain yang memang memiliki komitmen. Mengapa demikian? Ketika dia sebelum disumpah, saya yakin PSSI ya, itu memiliki komitmen dan juga beberapa kontrak atau persetujuan yang memang dijalin secara bersama dan disesuaikan dengan keputusan bersama. Dan sosok Jordi Amat adalah pemain panutan pada saat ini juga. Seperti Sandy Walsh dan juga Shane Patinama itu sama, mereka adalah panutan karena memang memiliki kualitas pengalaman lebih baik dibanding para pemain lain. Jadi kalau misal dia liburan kemudian dia hanya senang-senang bersama keluarga, ini dalam logika saya itu tidak masuk akal sekali, karena memang dia adalah pemain panutan. Jika itu bocor dan memang benar ya, saya yakin seluruh pecinta sepak bola nasional itu akan menjat ataupun bahkan menghujat sosok Jordi Amat. Nah, makanya yang dapat saya tarik benang merahnya saat ini adalah jangan sampai ya kita semua terprovokasi dengan hal-hal ini, karena itu akan merugikan si pemain dan juga merugikan timnas Indonesia. Kalau misal teman-teman, ini saya ambilkan contoh, kalau misal ya di TC ya itu cedera Jordi dipaksakan untuk segera ikut TC sesuai jadwal, yang rugi juga timnas Indonesia ketika akan bertanding di Piala Asia. Jordi Amat tidak bisa main, tentu akan ada beberapa perubahan di lini belakang dan juga formasi yang akan diterapkan oleh Sintayong juga berubah. Maka dari itu lebih baik menyimpan Jordi Amat untuk recovery penyembuhan, kemudian bergabung bersama timnas Indonesia, dan ya kita akan melihat bagaimana Jordi akan bermain di Piala Asia. Jangan menjadikan patokan atau menjadikan kesalahan Jordi di dua laga ya. Bukan berarti saya membela Jordi Amat, bukan, tetapi pasti setiap pemain bola itu ada fasenya, kadang naik dan juga kadang turun, dan kita harus menghormati bagaimana keputusan Sintayong untuk mengistirahatkan terlebih dahulu Jordi Amat untuk recovery. Dan kabar terbarunya saya juga sudah melihat bahwa sosok Jordi Amat ini akan bergabung di tanggal 29 atau 30, karena saat ini sudah mulai berangkat ya dari Spanyol ke Turki. Nah, ini menjadi hal yang sangat bagus untuk kedepannya. Semoga saja untuk sosok Jordi Amat segera sembuh, dan juga sosok pemain lainnya ya seperti Sandy Walsh dan juga Justin Elkan segera bergabung bersama timnas Indonesia. Dan ini mungkin yang saya sedikit koreksi ya, karena mungkin teman-teman juga sudah update ya mengenai pemain keturunan yang selalu menonton channel ini dari awal. Bahkan juga 2 minggu yang lalu ya, saya juga sudah membahas mengenai mengapa sosok Shane Patinama ini diputus kontrak ya. Dalam tanda kutip ini sebenarnya bukan diputus kontrak teman-teman ya, tetapi Shane Patinama tidak melanjutkan kontraknya. Karena ada salah satu klub yang ini memang belum diumumkan, tapi ini sudah fix ya, sudah prakontrak ya, klub yang memang masih berada di Liga Eropa yang memiliki ya nilai mahar ya, yang menggaji mahar tinggi sosok Shane Patinama. Jadi menurut saya di sini perlu saya garis bawahi apa yang dikatakan oleh beberapa pengamat bahwa Shane Patinama itu diputus kontrak itu salah besar. Tetapi Shane Patinama ya itu memang menolak ya diperpanjang karena memang ada tawaran dari klub lain yang memang itu gajinya lebih tinggi. Karena kalau kita berbicara Sintayong dan juga Shane Patinama itu sudah memiliki chemistry, sedangkan Shane Patinama kalau kita berbicara di Viking FK, dia selalu bermain reguler dan dia selalu menjadi tim inti di sana atau menjadi starter. Jadi ya kalau misal ini pembicaraannya atau statementnya itu adalah diputus kontrak, menurut saya kurang pas, seolah Shane Patinama itu dibuang. Padahal faktanya itu tidak. Nah, ini lagi-lagi teman-teman ya, kita harus cross check apapun yang terjadi mengenai statement ya. Jangan kita bisa dibilang kita masukkan ke alam otak sadar kita. Jangan juga kita terlalu
berprovokasi. Yang jelas di sini konten ini saya buat agar kita bisa teredukasi. Kita tidak bisa ya, atau kita tidak boleh untuk membeda-bedakan antara pemain keturunan dan pemain lokal. Semuanya sama ketika berbaju timnas Indonesia ya, lambang di dada itu semuanya sama. Jangan sampai ada dikotomi lagi, karena itu akan memecah ya bagaimana kekuatan timnas Indonesia. Nah, bagaimana menurut kalian dengan kasus ini, teman-teman? Apakah kalian yakin nantinya ya timnas Indonesia dengan beberapa kendala dan hujatan, hambatan ini akan melenggang ya, lurus jalan yang baik untuk di Piala Asia nanti? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.